Toms ini merupakan kumpulan cerita Ito Junji yang baru aja diterbitin oleh Viz Media. Walaupun begitu, ini bukan karya baru dari sang sensei. Ini diterbitkan pertama kali di Jepang tahun 2013, jadi jelas gambarnya nggak sebagus karya baru beliau seperti Liminal Zone. Buat yang mau tahu tentang Liminal Zone, bisa tonton reviewnya di channel ini juga, linknya ada di deskripsi. Nah, buat kalian nih yang penasaran apakah ini bakal terbit di Indo atau kagak, menurut gua sih kemungkinannya besar banget ya. Karena kalau dilihat, ini itu sebenarnya volume 9 dari kompilasi manga Junji Ito. Kita di Indo kan udah dapat volume 1 dan 2-nya dalam bentuk Tomie, dan volume 3-nya nanti Soichi juga bakal terbit. Walaupun begitu, kayaknya masih rada lama ya, kemungkinan tahun depan. Jadi di kompilasi kali ini ada 9 judul ya. Dan di dalamnya menurut gua terdapat salah satu cerita Ito Junji yang terbaik ya menurut gua loh. Berikut 4 judul terbaik menurut gua yang ada di manga ini ya. Kita mulai dari nomor 4. Windows Next Door. Kisah ini menceritakan keluarga yang baru pindah rumah dan ternyata di sebelahnya ada rumah misterius ya, yang nampaknya kosong. Tapi di tiap malam ada seorang wanita yang memanggil anak laki-laki dari keluarga tersebut. Sebenarnya bisa dibilang ceritanya klise abis ya, tapi serius menurut gua gambar wanita yang manggil adalah salah satu gambar terseram dari Junji Ito ya. Ceritanya juga sangat pendek, cuma sekitar 16 halaman. Jadi oke lah, bagus. Nomor 3, Bloody Story of Shirasuna ya. Jadi cerita berdarah Shirasuna. Ini adalah salah satu cerita ya yang sangat menarik, tapi lagi-lagi endingnya rada aneh menurut gua. Jadi bukan favorit gua ya. Di sebuah desa, para penduduknya kelihatan sangat pucat dan ternyata semuanya anemia dan bergolongan darah AB ya. Nah, tokoh utama kita ini adalah sang dokter. Nanti terbongkar apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Cerita ini bakalan serem sih kalau dibaca sama anak yang lagi magang ke desa terpencil ya. Nah, cerita nomor 2 itu Bronze Statue atau patung tembaga ya. Ini itu nyeritain ibu wali kota yang sangat narsis dan psikopat. Kalau boleh jujur sih sebenarnya rada biasa, tapi ending dari cerita ini sangat memuaskan gitu menurut gua ya. Inilah yang membuat manga ini jadi favorit nomor 2 di buku ini ya. Nah, yang paling gua suka adalah Toms ya, atau enggak Batu Nisan gitu, yang merupakan judul yang ditampilkan di cover kompilasi ini. Menurut gua ini bisa dibilang salah satu cerita terbaik dan terseram Junji Ito yang pernah gua baca ya. Bahkan jauh lebih baik daripada Hanging Balloon ya, yang banyak disukai orang-orang. Ceritanya sendiri tentang kakak beradik yang hendak mengunjungi teman lama di kota terpencil. Di mana di kota tersebut, setiap orang yang mati tidak boleh dipindahkan mayatnya dan akan berubah otomatis menjadi batu nisan. Nah, ya nanti bakalan ada plot twist yang cukup menarik. Dan gambar sama endingnya juga bisa dibilang cukup serem ya. Cerita-cerita yang lainnya sih menurut gua netral ya, nggak bagus gimana dan nggak jelek juga gitu. Kecuali satu cerita yaitu judulnya Floaters ya, yang menurut gua nggak jelas, nggak serem dan nggak penting banget. Tapi tetap aja kalau entah kenapa ya cerita Junji Ito itu aneh gitu ya. Tetap walaupun nggak serem ya membuat gue terhibur aja, ngakak gitu jadinya gitu sama imajinasi dia gitu ya. Overall sih gue kasih kompilasi ini 7,5 sampai 8 lah. Mungkin gue bakal beli versi fisiknya kalau dirilis di toko Sinar Star Books dengan harga yang terjangkau ya. Soalnya kalau kalian beli di Periplus gitu harganya bisa 450 ribuan gitu ya. Atau saran gue sih lebih baik nunggu versi Indonesianya sekalian. Karena harusnya nggak ada bagian yang disensor-sensor dari manga ini. Karena seperti yang udah gue bilang, ini itu volume 9 dari kompilasi Junji Ito. Jadi harusnya bakal diterbitin sama pihak Akasa. Begitu aja review kali ini. Terima kasih udah nonton. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe. Dan juga selamat merayakan hari lebaran buat yang merayakan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.